Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Idh qalat imra'atu Imrana, ingatlah tak kala ketika istri Imran yaitu Hannah berkata, Rabbi inni, Tuhanku sesungguhnya aku nazartu laka, aku telah menazarkan, bernazar kepada engkau, ma fi batuni muharraran, apa yang ada di dalam perutku ini, yaitu calon bayi, muharraran, sebagai hamba yang mengabdi kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku dan nazar ini ya Allah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa, yaitu janin yang ada di dalam kandunganku, kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazarku itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Tuhannya, yaitu Allah, menerima Maryam biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana. Kemudian dia, Allah, menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan dia menyerahkan pengasuhannya kepada Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab kamar ibadah Maryam di Baitul Maqdis, wajada indaha rizqa. Zakaria mendapati di sisi Maryam ada rizki, makanan. Qala, Zakaria berkata, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hada, dari mana engkau memperoleh makanan ini? Qalat, Maryam menjawab, berkata, huwa min indillah, iya, makanan ini dari sisi Allah, dari surga. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Ya. Jadi Maryam itu lahir dari keluarga Imran. Ya, nasabnya itu Maryam binti Imran bin Bashim atau Matan bin Elazar bin Elwit bin Akim bin Zadok bin Azor bin Eliakim bin Abiud bin Zerubabel bin Shealtil bin Jehoya bin Yosia bin Amon bin Manasye bin Hizkia bin Ahaz bin Yotam bin Uzia Azaria, ya, bin Yoram bin Yosafat bin Asa bin Abia bin Rahabim bin Sulaiman bin Daud, yang merupakan keturunan Yehuda putra Yakub, yaitu cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Imran itu seorang laki-laki soleh dari Bani Israel. Namanya sama dengan nama bapak dari Nabi Musa,
Yaitu jarak antara keduanya lebih kurang 1.800 tahun. Imran dan keluarganya dimuliakan oleh Allah menjadi nama surat ya, yang ketiga dalam Al-Quran ya. Jadi Maryam binti Imran lahir dari keluarga yang bertakwa, penuh berkah, yang diliputi suasana keimanan, tekun beribadah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam binti Imran lahir di Nasirah, Nazaret, Palestina sekitar tahun 18 sebelum Masehi, di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Jadi Maryam lahir dari pasangan Imran bin Imran dan Hannah. Jadi ibunya itu namanya Hannah. Istri Imran itu dikenal dengan nama Hannah binti Fakhud. Walaupun dalam kekuasaan Romawi, namun saat itu Baitul Maqdis dipimpin Raja Herodes yang mengaku beragama Yahudi. Namun ia merupakan raja boneka. Jadi ia memerintah sebagai raja boneka yang diangkat oleh Kekaisaran Romawi dan memerintah pada sekitar tahun 37 sebelum Masehi hingga 4 sebelum Masehi. Jadi pemerintahnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik, sosial, keagamaan di Baitul Maqdis. Ya. Jadi Herodes itu keturunan dari Idumea, Edom, yakni wilayah di sebelah tenggara Baitul Maqdis. Jadi meskipun bukan Yahudi penuh, ia mendapatkan kekuasaan di wilayah Yudea, yaitu termasuk Baitul Maqdis, setelah Romawi menguasai daerah tersebut. Hingga tahun 37 sebelum Masehi, Herodes diangkat sebagai Raja Yudea oleh Senat Romawi setelah membantu Romawi dalam mengalahkan pesaing-pesaing politik di wilayah tersebut. Salah satu hal yang paling terkenal dari Herodes adalah proyek pembangunan besar-besaran yang ia lakukan. Ia memperluas dan memperindah Baitul Maqdis yang termasuk dalam proyek renovasi Haikal Sulaiman, yaitu Kuil Sulaiman, menjadikannya salah satu bangunan paling megah pada zamannya. Ia juga membangun berbagai benteng, istana, teater yang membuat Yerusalem menjadi pusat arsitektur dan kebudayaan penting di bawah kekuasaan Romawi. Kemudian pada masa Imran dan Hannah, ya, kehidupan di Baitul Maqdis sangat dipengaruhi oleh kebijakan Herodes, ya, yang meskipun memerintah meskipun dia memperindah kuil, ya, tetap menindas kebebasan religius kaum Yahudi. Para pemuka agama seperti Imran yang bertugas di Baitul Maqdis harus bekerja di bawah tekanan politik dan kekuasaan yang kejam. Imran menikah dengan seorang wanita yang berasal dari daerah pedalaman Palestina. Imran juga merupakan seorang imam yang menjadi panutan bagi kaumnya di daerah Yerusalem dan sekitarnya. Jadi menurut beberapa riwayat, pasangan ini sempat lama tidak dikaruniai keturunan. Ya, Hannah bin Fakhud adalah sosok perempuan dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Manakala Allah menjadikan dia sebagai perempuan yang tak kunjung memiliki keturunan. Sekian lama Hannah menantikan anak, ia tidak juga putus harapan meski usianya sudah lanjut. Jadi di suatu kesempatan ibundanya Maryam, ya, yakni Hannah tadi, berteduh di bawah pohon. Terlihat olehnya di antara ranting pepohonan seekor induk burung menyuapi anak-anaknya. Lamunannya melayang-layang seakan-akan dia menjadi induk burungnya itu. Akan tetapi jauh panggang dari api. Kenyataannya sampai di usia kepala 9, ya, seorang anak pun belum dikasih oleh Allah SWT. Akhirnya Hannah merintih, memanjatkan doa kepada Sang Pencipta hingga dia bernazar jika dikarunia anak, Hannah akan menyerahkan anaknya untuk dijadikan sebagai pelayan Baitul Maqdis. Sini para ulama mengatakan saat itu juga darah haid Hannah keluar. Ya, ketika ia suci, suami Hannah menggaulinya. Akhirnya ia pun mengandung Maryam.
Ya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada dalam kandunganku, menjadi hamba yang mengabdi di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazarku ini, sesungguhnya engkaulah yang mendengar, lagi maha mengetahui. Innaka antas sami'ul alim." Akhirnya nazarnya menjadikan anak sebagai pelayan Baitul Maqdis itu adalah harapan para nazarnya menjadikan anak sebagai pelayan Baitul Maqdis adalah yang diharapkan, ya. Mereka dilepaskan dari tugas-tugas rumah dan bergabung dengan kelompok yang hanya konsentrasi melayani Baitul Maqdis. Jadi pada masa itu, hal yang lazim dikeluarkan bagi keluarga soleh untuk mempersembahkan anak-anak mereka sebagai bentuk pengabdian kepada rumah ibadah, itu sangat lazim. Ya, jadi pada zaman tersebut, anak-anak yang dinazarkan kepada Allah biasanya diharapkan untuk membantu dalam urusan rumah ibadah. Seperti belajar agama, melayani imam di tempat ibadah. Nazar hannah itu merupakan bentuk keikhlasan yang tinggi karena ia rela menyerahkan anaknya untuk tidak tinggal bersamanya, tetapi hidup di tempat ibadah untuk melayani Allah di tempat ibadah. Mereka harus tinggal di kuil untuk melayani kebutuhan Baitul Maqdis, dan tugas ini umumnya hanya cocok untuk anak laki-laki. Namun tak lama kemudian Hana pun mengandung. Tentu ia terbayang kebahagiaan yang Hana rasakan. Di sisi lain Aba Imran sang suami sedih karena nazar yang telah diucapkan istrinya. Apa yang kau lakukan? Bagaimana jika ternyata anak yang kau kandung adalah perempuan? Sedangkan perempuan adalah aurat yang tidak pantas menjalankan tugas di Baitul Maqdis. Nah, keluhnya seperti itu. Hana terdiam dan merasakan kekhawatiran yang juga Imran pikirkan. Namun tidak lama kemudian Imran wafat. Waktu kelahiran pun tiba. Jadi Imran wafat, akhirnya waktu kelahiran pun tiba. Anak yang diidamkan Hana ternyata perempuan. Maka ketika melahirkannya, dia atau istri Imran atau Hana berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya, dan laki-laki tidaklah seperti perempuan. Sesungguhnya aku menamainya Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk." Hana bersedih dan hanya bisa pasrah. Hana memberikan nama putrinya dengan nama Maryam. Ya, dalam bahasa Ibrani Maryam itu berarti perempuan yang tekun beribadah. Jadi pemberian nama ini menunjukkan harapan besar ibunya yaitu Hana bahwa Maryam akan menjadi orang yang taat dan berbakti kepada Allah. Jadi dalam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memiliki rencana besar untuk Maryam meskipun dia seorang perempuan. Tafsir ini juga menyebutkan bahwa doa Hana diterima dan Maryam serta keturunannya dijaga dari setan sesuai dengan doa yang dipanjatkannya. Meskipun Maryam seorang perempuan, ia memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah dan diberikan peran yang luar biasa dalam sejarah kenabian, yaitu sebagai ibu dari Isa, Nabi Isa ataupun Yesus. Maka Tuhannya menerima Maryam dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Ya. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, yaitu ia mendapati makanan dari sisinya, Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab." Ya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Anna laki hada. Ya. Dari mana, hai Maryam, kau memperoleh ini? Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, ini makanan dari sisi Allah, dari surga. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah, dia memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hitungan. Jadi sesuai dengan nazar Hana, ibunya Maryam, setelah Maryam berusia 3 tahun, dia dibawa ke Baitul Maqdis untuk diserahkan kepada Allah. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan bahwa setelah Maryam disapih, Hana membawanya ke Baitul Maqdis untuk diserahkan
kepada pemuka agama sesuai dengan nazarnya. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa Maryam diserahkan setelah ia tidak lagi menyusui, ya, yang biasanya dipahami sebagai usia 2 sampai 3 tahun. Ya. Jadi Hana membawa Maryam ke Baitul Maqdis di hadapan para Robbi. Robbi itu pengasuh, ya, pengasuh. Ambillah anak yang dinazarkan ini, ucapnya, kata Maryam, karena Maryam adalah putri pemimpin mereka, yakni Imran adalah ayah dari Maryam. Para Robbi berebut, ya, termasuk Nabi Zakaria. Akhirnya Zakaria itu adalah putra Azan bin Burkiah. Zakaria dan Imran bin Matan sama-sama keturunan Nabi Daud dari jalur Yahuda bin Yakub. Jadi mereka berdua hidup sezaman. Zakaria lahir kira-kira tahun 91 sebelum Masehi. Jadi Nabi Zakaria dan adalah nabi yang soleh yang dipuji Allah berkat adab berdoa yang lembut. Ya. Berdasarkan riwayat, Zakaria adalah suami dari saudara Hannah, yaitu ibunya Maryam. Ya, sehingga Zakaria adalah paman Maryam dari pihak ibu. Ada sumber lain yang menyebutkan Zakaria adalah suami dari sepupu Hannah. Ya, namun yang lebih penting nantinya adalah peran Nabi Zakaria sebagai wali yang mengasuh dan merawat Maryam. Jadi peran Zakaria sebagai wali Maryam tidak hanya dalam hal fisik tetapi juga spiritual. Zakaria berperan dalam memastikan Maryam hidup dalam suasana ibadah dan ketakwaan di Baitul Maqdis. Jadi istri Nabi Zakaria dalam tradisi Islam bernama Isya atau Elizabeth dalam tradisi Yahudi atau Nasrani. Dalam Islam itu menyebutnya Isya. Ya, dalam tradisi Yahudi Nasrani itu disebut Elizabeth. Dalam tafsir mengenai surat Al-Imran, Ibnu Katsir menekankan bahwa istri Zakaria itu seorang wanita yang setia dan sabar meskipun usia mereka lanjut tak kunjung dapat keturunan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan pada rahmat Allah. Dalam tafsir ini, Isa adalah wanita yang beriman kuat, setia kepada Zakaria, terlibat dalam kehidupan spiritual yang tinggi bersama suaminya. Saat itu Zakaria tidak mau mengalah. Aku yang paling berhak sebab bibinya adalah istriku. Ya, aku. Jadi Zakaria itu nggak mengalah. Dia bilang apa? Aku yang paling berhak sebab bibinya adalah istriku. Akan tetapi kami akan mengundinya terlebih dahulu. Yang lain memberi usul masing-masing. Dari mereka termasuk Zakaria diminta melemparkan pena. Ya, pena itu bukan sembarang pena yang biasa digunakan untuk menulis Taurat. Jadi undian tersebut itu dilakukan dengan melemparkan pena ke dalam kolam. Kemudian seorang pemuda belia secara acak tentunya diperintahkan Nabi Zakaria untuk mengambil salah satu pena yang berada di dalam kolam. Tanpa kesengajaan, pena yang diambil pemuda itu ternyata adalah milik Nabi Zakaria. Jadi hasil undian ini tidak memuaskan mereka sehingga mereka bersepakat untuk melakukan undian kedua kalinya. Ya, Nabi Zakaria menerima saja dan dengan keputusan itu. Jadi kali ini dibiarkan aliran sungai Ardan yang menentukan, ya, yang penanya mengambang duluan dialah yang berhak. Jadi ini perebutan untuk mengasuh Maryam. Maka lagi-lagi pena Nabi Zakaria yang mengambang duluan. Jadi tak sampai di sini para jamaah bersepakat untuk mengadakan undian final. Tentunya kali ini berbanding terbalik dari sebelumnya yang penanya tidak mengambang. Dialah yang berhak mengasuh Maryam. Sampai pada giliran Zakaria segera melemparkan penanya. Kejadian ajaib terjadi karena pena yang dilemparkan Zakaria dapat berdiri tegak di atas permukaan air. Ternyata Allah SWT memang mengendaki Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam. Ya, jadi Zakaria segera menggendong Maryam, kemudian menyerahkan pada istrinya Isya. Perasaan Isya sangat senang saat Maryam dalam asuhannya, sebab selama ini ia juga merindukan seorang anak. Kemudian Hannah wafat. 8 tahun kemudian, Hannah wafat. Sedang Maryam tumbuh dengan cepat
Maryam kecil tumbuh di lingkungan Masjid Al-Muqaddas. Ya, Allah SWT sendiri yang menjaga dan menumbuh kembangkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik, yaitu nabatan hasanah. Wa ambataha nabatan hasanah. Dia Allah membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Di sini Farul Razi menafsiri ayat ini jadi melansir dari keterangan Ibnu Al-Anbari. Maksud pertumbuhan baik di sini itu ada kalanya berkaitan dengan dunia atau dalam agama. Jadi mufasir yang condong pada opsi pertama mengatakan Maryam pada hari itu memiliki pertumbuhan fisik yang sama dengan anak-anak lainnya yang dilahirkan pada tahun yang sama. Adapun mufasir yang berpegang pada opsi kedua mengatakan bahwa Maryam memiliki pertumbuhan kecerdasan spiritual di atas rata-rata kesolehannya. Ya. Ini Zakaria membuatkan mihrab, kamar atas khususnya untuk Maryam di Baitul Maqdis. Ia tidak mengizinkan siapapun untuk menemuinya, hanya Zakaria yang boleh menjenguknya. Maryam mengabdikan diri di Baitul Maqdis, jadi setiap orang yang telah mengabdikan dirinya di rumah Allah ini seakan-akan ia telah dimerdekakan oleh Allah dari belenggu dunia dan kepentingan-kepentingannya agar memiliki kebebasan sepenuhnya dalam beribadah kepada Allah. Ya, mudahnya ia dapat kita sebut sebagai khodam, ya. Tugas khodam atau muharrar hanya menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Ia tidak lagi terikat dengan urusan-urusan dunia. Bahkan seorang khodam tidak akan pernah menikah. Itulah alasan mengapa ruangan ini disebut mihrab, ya, yang memiliki kata yang sama dengan haroba, ya, yang berarti berperang. Sebab di tempat itu seorang hamba layaknya sedang berperang melawan setan. Dan tempat itu juga dijadikan sebagai tempat peperangan. Ya. Jadi Maryam itu yang sangat kuat tercermin pada kemampuannya bertahan hidup di dalam Baitul Maqdis dengan pekerjaan kasar seperti mengangkat kendi, mengisi air, membersihkan seluruh bagian Baitul Maqdis, dan menyiapkan makan dan kebutuhan para agamawan. Maryam memiliki keikhlasan, ketegaran hati yang begitu mengakar dalam jiwanya dalam menjalankan setiap hari demi hari kehidupannya dengan ibadah. Pagi harinya dia gunakan untuk berpuasa dan bertasbih, pada malam harinya sampai datang waktu pagi lagi. Tak pernah Maryam meninggalkan mihrabnya kecuali hanya untuk bekerja dan berhajat ke kamar mandi. Jadi egosentris laki-laki penghuni Baitul Maqdis memuncak sejak kehadiran Maryam sebagai satu-satunya perempuan yang menjadi pelayan di rumah Allah, rumah Tuhan, Baitul Maqdis. Jadi tak sedikit perlakuan kasar yang diterima Maryam selama hidup di Baitul Maqdis. Ketidakadilan yang dia terima sebatas karena dia terlahir sebagai seorang perempuan yang di dalamnya kaum perempuan dilemahkan, dianggap mustahil mampu mengerjakan pekerjaan mereka dengan alasan lemah secara fisik, mental, sesuai kodratnya. Di tengah budaya jahiliyah yang identik dengan sistem patriarki, ya, yang mengikat pada setiap tatanan sosial masyarakat Timur Tengah, Maryam membuktikan bahwa dirinya mampu menuntaskan pekerjaan yang dianggap hanya bisa dikerjakan laki-laki. Begitulah kehidupan sosial, ya, dan budaya Maryam binti Imran. Maryam berjuang membuktikan bahwa perempuan berhak akan kesetaraan dalam beribadah. Jadi Maryam menjadi perempuan pertama yang mampu menduduki dan hidup dalam Al-Aqsa, ya, sebagai pelayan Tuhan. Jadi pada masa uzlah atau masa menyendiri atau mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah, derajat Maryam atau Siti Maryam makin dekat dengan Allah. Jadi ada banyak karomah yang diberikan Allah kepada Maryam. Salah satu karomahnya apa? Diabadikan dalam Al-Quran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu diantara karomahnya. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh ini?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa perhitungan."
Jadi Imam Abi Hayyan mewartakan keterangan dari Mujahid Ad-Dahhak. Ya. Jadi Imam Abi Hayyan mewartakan keterangan dari Mujahid dan Ad-Dahhak. Zakaria menjumpai buah-buahan musim dingin saat musim panas, ya. Dan buah-buahan musim panas pada kala itu musim dingin. Imam Qatadah dan As-Sadi juga berkata demikian. Namun jika merujuk perkataan Imam Al-Hasan, maka buah-buahan yang dimaksud ayat tersebut bukan lagi buah dari dunia, tetapi adalah buah-buahan surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria mengamati keanehan ini, kejadian yang tidak biasa ini, khariqul adat, menyalahi hukum alam pada kebiasaan sunatullah. Dan hanya Allah lah yang memiliki kuasa akan hal itu. Dengan karomah yang diberikan pada Maryam, telah menempatkan dirinya tajalli di sana, ya, menyadari hal ini. Nabi Zakaria berdoa dalam mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa pada Tuhan, pada Allah. Qala rabbi habli. Wahai Tuhanku, berilah aku min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik di sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian ia memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak, sebab telah lama ia mengidam-idamkan sampai masa tuanya sekarang, selain juga karena istrinya Isya telah mandul. Jadi alasan beliau berdoa di sana adalah karena kejadian tidak biasa yang diperoleh Siti Maryam. Ya, tentu besar kemungkinan Allah SWT mengabulkan keinginannya di sana yang rasanya sudah tidak mungkin lagi memiliki anak di usia sepuh. Ya. Jadi ketika Allah telah menceritakan kisah Zakaria bahwa saat kondisi masa tuanya dan kemandulan, ya, kemandulan istrinya, dia diberi oleh Allah seorang anak yang pandai, suci, dan berkah. Lalu Allah menyambung firman-Nya dengan kisah Maryam yang diberikan seorang putra, yaitu Isa tanpa ayah. Karena di antara kedua kisah tersebut memiliki kesesuaian dan kesamaan. Jadi untuk itu cerita keduanya diseiringkan dalam surah Imran dengan Maryam dan surah Al-Anbiya. Ya, karena kedekatan antara keduanya dalam pengertian agar menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang kekuasaan dan keagungan kerajaannya serta Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi surat Maryam, jadi ayat 16 sampai 30 menceritakan tentang kronologi kehamilan Maryam binti Imran dengan sangat jelas. Jadi sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah, ya. Kemudian ayat 16 ini sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas, Maryam binti Imran mengasingkan diri dan menyendiri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis untuk menyepi beribadah. Maryam membuat tabir yang menghalangi dari keluarganya dari orang banyak. Kemudian Allah mengutus Jibril dalam rupa seorang laki-laki untuk memberitahukan padanya tentang kelahiran Isa alaihissalam tanpa seorang bapak. Jadi ini perlu diberitahukan lebih dahulu supaya Maryam tidak terkejut saat mendengarnya dan menetralisir rasa sedih atas berita itu. Penjelmaan Jibril seperti itu bertujuan apa? Agar Jibril dapat berbicara dengan Maryam secara tenang dan Maryam dapat menerima kalimat-kalimat yang disampaikan Jibril. Maryam berkata, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Pengasih dari maksudmu untuk menyampaikan kepadaku apa yang diharapkan Allah. Jika memang kamu orang yang bertakwa kepadanya dan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat kepadanya, sebab orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan menjauhi hal-hal itu. Saat Jibril datang dalam rupa manusia, Maryam merasa takut dan mengira bahwa Jibril tidak berbuat yang tidak benar, ya, terhadapnya, karena dia berada di tempat terpencil dan di sekelilingnya terdapat tabir penghalang dia dan kaumnya. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, dirimu, jika memang kamu takut kepadanya, sesungguhnya aku tidak termasuk orang yang kamu sangka. Dan tidak mungkin kejahatan yang kamu kira itu akan terjadi dariku. Akan tetapi aku adalah utusan Allah
utusan Tuhanmu yang diselamatkan dari segala cela. Saat itu juga Jibril meniupkan ruh dalam rahim Maryam dengan perintah Allah SWT. Ketika heran terhadap apa yang didengarnya, Maryam berkata lagi kepada Jibril, dari mana aku akan mendapat anak laki-laki sedang aku tidak bersuami dan tidak pernah terbayangkan aku melakukan perbuatan keji. Malaikat menjawab apa yang ditanyakan Maryam, sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa Dia akan mengadakan seorang laki-laki, memberikan anak laki-laki darimu, sekalipun kamu belum bersuami dan tidak melakukan perbuatan keji. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala apapun yang Dia kehendaki. Tidak ada penghalang baginya untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dan tidak perlu membutuhkan materi ataupun alat-alat untuk menciptakannya. Allah SWT melakukan yang demikian itu agar penciptaannya itu dijadikan sebagai bukti atas kekuasaan Allah SWT. Pada masa sebelumnya Allah juga telah menciptakan bapak mereka yaitu Adam tanpa bapak dan ibu. Lalu Allah ciptakan Isa dari ibu saja. Dan sisa keturunannya diciptakan dari bapak dan ibu. Ya, jadi setelah Jibril mengatakan apa yang dikatakan pada Maryam, maka Maryam pun pasrah kepada ketetapan Allah. Kemudian Jibril meniupkan kancing baju besinya, bagian baju yang terbuka, lalu tiupan itu masuk ke dalam rahimnya, maka hamillah dia. Maryam langsung hamil. Ya, ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jadi riwayat lain mengatakan bahwa Jibril meniup dengan lengan bajunya, sedangkan Al-Quran menetapkan tiupan itu, maka kami tiupkan kepadanya dari ruh kami tanpa menentukan tempat tujuan, karenanya kita tidak boleh memastikan sesuatu pun di antara semua itu kecuali dengan dalil yang qat'i. Ketika itu ya, Maryam mengesahkan diri dengan membawa kandungannya yaitu Isa alaihissalam ke suatu tempat yang jauh dari manusia. Jadi Al-Quran tidak menentukan lama masa kehamilannya, dan menurut penafsiran Al-Marawi itu memang tidak dibutuhkan, maka kita dapat mengatakan lamanya seperti yang dialami wanita-wanita yang lain. Jadi kecuali jika ada bukti yang menetapkan lain, ya. Jadi demikian pula tidak ditentukan pula penentuan umurnya ketika itu, ya, karena hal itu pun dianggap tidak terlalu penting. Setelah menerima kabar kehamilan ini, Maryam merasa sangat khawatir dengan reaksi masyarakat, ya, terutama karena kehamilannya itu tanpa ayah. Tanpa ayah yang sah dapat menimbulkan fitnah yang besar di kalangan Bani Israel. Masyarakat Yahudi pada masa itu sangat ketat dalam hal kehormatan keluarga, sehingga seorang wanita yang hamil tanpa menikah bisa dianggap sebagai pelaku dosa besar. Jadi untuk menghindari perhatian dan fitnah dari kaumnya, Maryam akhirnya memilih untuk mengesahkan diri lebih jauh lagi. Ya, jadi dalam surah Maryam itu disebutkan bahwa dia pergi ke tempat yang jauh untuk melahirkan Nabi Isa. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa dia pergi ke suatu tempat di sekitar Bethlehem, Baitul Lahm, Bethlehem, untuk melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma. Dalam Al-Quran surah Maryam disebutkan bahwa Maryam itu duduk di bawah pohon kurma dalam keadaan sangat lemah dan meminta kepada Allah agar ia mati sebelum peristiwa besar ini terjadi dalam keadaan putus asa. Allah menyuruhnya menggoyangkan pohon kurma untuk mendapatkan buah kurma yang matang dan meminum air dari aliran sungai yang ada di dekatnya. Allah juga menghiburnya dengan memberi tanda-tanda bahwa kelahirannya adalah bagian dari rencana ilahi. Jadi Al-Maghrawi itu mengatakan, kemudian Jibril berkata, condongkanlah pohon kurma kepadamu dan tariklah dengan gerakan, niscaya dia menjatuhkan buah kurma yang sudah matang dengan layak dipetik. Untuk kamu makan sekehendakmu, makanlah buah itu dan minumlah air dari air, ya, perasanya, bersenang hatilah dan usirlah kesedihanmu. Sungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mensucikan masa depanmu dan membersihkan pencemaran yang diadakan secara dusta oleh orang-orang yang batil, untuk yang terbelenggu oleh sunnah-sunnah yang dijadikan Allah sebagai jalan melahirkan pada manusia. Dia memberi petunjuk kepada mereka agar dapat mengetahui rahasiamu, sehingga dia menetapkan kesucian dan kebersihanmu. Jadi ini merupakan apa? Salah satu mukjizat dari Allah untuk meringankan beban fisik dan emosional Maryam dalam menghadapi proses persalinan. Jadi ini juga adalah tanda kekuasaan Allah
baginya. Sebab diriwayatkan pohon korma itu pohon korma yang kering, tidak berkepala dan tidak berbuah, sedangkan pada waktu itu musim dingin. Maka Allah menurunkan rezeki kepadanya, lalu dijadikanlah pohon korma itu berkepala, berdaun, berbuah. Kemudian Jibril berkata lagi, jika kamu melihat seorang yang bertanya kepadanya tentang perkaramu, maka perkara anakmu, dan bagaimana kamu melahirkannya, maka berikan isyarat kepada mereka. Allah berfirman kepada Maryam, maka makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah. Jika kamu melihat seorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan bicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Dengan tidak bicara, Maryam menunjukkan bahwa dia bersandar sepenuhnya kepada Allah untuk membela dirinya. Dia tidak merasa perlu membela dirinya sendiri dan memberi penjelasan kepada kaumnya. Dia percaya bahwa Allah akan memberinya jalan keluar. Ya, ini adalah tanda kekuatan iman. Ya, tanda kekuatan iman. Jadi setelah mengandung dan melahirkan Nabi Isa, suatu tempat yang jauh dari kaumnya, yakni Bethlehem, sekitar berapa? 10 kilometer ya, sekitar 10 kilometer dari selatan Yerusalem. Maryam akhirnya membawa bayinya kembali ke kaum Bani Israel di Yerusalem, ya. Melihat kondisi tersebut, kaumnya tidak dapat menerima kelahiran tersebut. Ya, mereka menuduhnya melakukan dosa besar. Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukan penzina. Ya, dalam surah Maryam. Bani Israel mempertanyakan bagaimana seorang wanita suci seperti Maryam bisa memiliki anak tanpa suami. Mereka menyebutnya nama Harun untuk menunjukkan bahwa Maryam berasal dari keturunan yang mulia, sehingga perlakuannya dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Maryam diam sesuai nazarnya. Jadi tidak memberikan penjelasan apapun kepada Bani Israel. Sebagai gantinya dia menunjuk kepada bayinya, Nabi Isa, sebagai bentuk jawaban atas tuduhan mereka. Ya. Kaumnya terkejut dan merasa marah. Bagaimana kami dapat berbicara dengan anak yang masih dalam buaian, masih kecil, masih bayi. Mereka menganggap bahwa Maryam memperolok mereka dengan menunjuk bayi yang belum bisa bicara. Namun ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menunjukkan mukjizat yang lebih besar. Sehingga pada saat itu Allah dengan izin Allah, Nabi Isa yang masih bayi mulai berbicara, membela ibunya. Ya, qala inni abdullah. Ya, Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Allah memberiku kitab Injil, dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi ini adalah bantahan langsung terhadap tuduhan bahwa kelahirannya adalah hasil dari perbuatan dosa, pernyataan bahwa Allah telah memilihnya untuk misi kenabian. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia Allah menjadikan aku seseorang yang diberkati di mana saja aku berada. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, dan dia Allah memerintahkan kepadaku mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi berkah ini berarti membawa kebaikan dan rahmat kepada orang lain dimanapun dia berada. Jadi orang dapat berkah itu berarti dia membawa kebaikan dan rahmat dimanapun dia berada. Selain itu Nabi Isa juga diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ini merupakan ibadah yang penting dalam agama Islam. Jadi selama ia masih hidup. Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi Nabi Isa menyebutkan bahwa Allah itu memerintahkannya untuk berbakti kepada ibunya, yaitu Maryam. Hal ini menegaskan kedudukan Maryam sebagai seorang ibu yang mulia dan membantah tuduhan negatif terhadapnya. Dan Nabi Isa juga menjelaskan bahwa Allah tidak menjadikannya sombong dan durhaka. Atau durhaka ini menunjukkan karakter Nabi Isa sebagai hamba Allah yang rendah hati dan penuh kasih kepada ibunya. Wassalam alayya yauma wulidtu. Ya, dan semoga kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, yauma wulidtu.
wa yauma amutu, dan pada hari aku meninggal, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi Nabi Isa memohon agar kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan kepadanya di 3 momen penting. Yang pertama, hari kelahirannya, kemudian hari kematiannya, kemudian hari kebangkitannya. Ini menegaskan bahwa kehidupan Nabi Isa dijaga oleh Allah dan penuh dengan keselamatan dari awal kelahiran, kematian, hingga kebangkitan di hari kiamat. Jadi beberapa tafsir menyebutkan Raja Herodes pada saat itu memerintah wilayah Yudea di bawah kekuasaan Romawi. Selama pemerintahannya dia dikenal sebagai penguasa yang paranoid, yang seringkali bertindak kejam untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi di sisi lain Raja Herodes itu mendengar kabar bahwa seorang raja Yahudi telah terlahir di Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Lahm. Karena merasa terancam dengan ramalan tersebut, Herodes memerintahkan pembunuhan massal terhadap semua bayi laki-laki berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Jadi peristiwa ini dikenal sebagai pembantaian bayi di Bethlehem. Kisah ini dimulai dari kedatangan orang-orang bijak, yaitu magi dari timur ke Yerusalem. Jadi mereka datang mencari raja Yahudi yang baru terlahir. Jadi mereka melihat bintang. Orang-orang magi dari timur ke Yerusalem, mereka datang mencari raja Yahudi yang baru terlahir. Mereka melihat bintang terang di langit yang menandakan kelahiran seorang pemimpin besar. Jadi mereka ingin memberikan penghormatan kepada raja yang baru lahir tersebut. Herodes mendengar tentang pencarian ini, langsung merasa terancam. Ia khawatir bahwa bayi yang dibicarakan akan menjadi pesaing bagi tahtanya di masa depan. Herodes memanggil para ahli Taurat dan imam Yahudi untuk menanyakan tentang ramalan kelahiran Mesias. Seorang pemimpin yang berjanji akan memerintah Israel. Jadi Mesias yang merupakan pemimpin yang berjanji akan memerintah Israel. Para ahli Taurat mengatakan ramalan itu tersebut merujuk pada Bethlehem sebagai tempat kelahiran Mesias. Jadi berdasarkan nubuat-nubuat dalam kitab suci, Herodes dengan licik berpura-pura ingin mengetahui lebih banyak tentang bayi tersebut agar bisa menyembahnya. Ia memerintahkan para magi untuk memberitahu dirinya jika mereka menemukan anak itu. Namun setelah para magi menemukan Yesus, yaitu Isa, dan memberikan hadiah-hadiah kepadanya, mereka menerima peringatan dalam mimpi untuk tidak kembali ke Herodes. Sehingga mereka pulang melalui jalan lain. Ketika Herodes menyadari bahwa para magi tidak kembali ke keberadaan bayi tersebut, dia menjadi sangat marah. Maka dalam upayanya untuk memastikan bahwa bayi yang disebutkan tidak akan hidup, untuk merebut tahtanya, Herodes memerintahkan pembunuhan massal. Jadi pembunuhan massal terjadi kepada semua bayi laki-laki di Bethlehem, dan sekiranya sekitar yang berusia 2 tahun ke bawah. Tindakan ini dikenal sebagai pembantaian bayi Bethlehem. Jadi yang dimaksudkan itu untuk membasmi calon raja Yahudi yang baru lahir. Jadi angka 2 tahun dipilih sebagai berdasarkan informasi dari para magi. Herodes berasumsi bahwa bayi itu lahir sekitar 2 tahun sebelumnya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, Ar-Razi, Allah melindungi Maryam dan Nabi Isa dari bayi ini dengan mengarahkan mereka untuk hijrah ke tempat yang aman, yaitu Mesir. Jadi perjalanan ke Mesir, keluar dari daerah Palestina karena di sana relatif lebih aman, di luar kekuasaan Herodes. Pada waktu itu mereka tinggal di Mesir sampai Herodes meninggal dan kemudian kembali ke Palestina setelah ancaman tersebut berlalu. Akhirnya kembali ke Palestina. Jadi di Mesir itu tempat pengungsian Maryam dan Isa tercatat di Alexandria dan Kairo, yang ketika Isa dan Maryam berhijrah ke Mesir yaitu abad pertama sebelum Masehi hingga awal abad pertama Masehi. Jadi Mesir itu berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi.
Pemimpin besar, pemimpin Mesir sebelum itu Cleopatra VII, yaitu ratu terakhir dari dinasti Ptolemaic yang memerintah hingga tahun 30 sebelum Masehi. Jadi setelah kematian Mesir menjadi provinsi Romawi di bawah kekuasaan langsung Kaisar Romawi, yaitu Augustus, yaitu Gaius Octavianus. Meskipun Mesir sudah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, pemimpin langsung yang mengurusi Mesir adalah seorang gubernur yang diangkat oleh kaisar. Jadi gubernur Mesir pada waktu itu bertanggung jawab kepada Roma dan memerintah Mesir sebagai salah satu provinsi yang paling penting dari kekaisarannya. Selama periode itu tidak ada raja lokal Mesir yang memerintah secara independen karena Mesir sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan Romawi. Jadi secara politik Mesir dipimpin oleh gubernur Romawi yang ditunjuk Kaisar Augustus. Ya, kaisar pertama Romawi yang memerintah dari 27 sebelum Masehi hingga 14 Masehi. Jadi pada masa itu Mesir adalah salah satu provinsi terkaya di Kekaisaran Romawi dan dikenal sebagai lumbung pangan ya bagi Roma. Mesir terutama dikenal sebagai karena hasil pertanian, terutama produksi gandum yang menjadi sangat penting bagi pasokan makanan Roma. Jadi perekonomian Mesir saat itu sangat bergantung pada pertanian, khususnya di sekitar Sungai Nil, yang memberikan tanah yang sangat subur. Namun kehidupan sosial di Mesir saat itu terstratifikasi secara ketat dengan bangsa Romawi dan Yunani menduduki posisi tertinggi, sementara populasi lokal termasuk Yahudi hidup dalam situasi yang lebih terkontrol. Namun meski demikian Mesir menjadi tempat yang aman bagi komunitas Yahudi dan pendatang seperti Maryam dan Isa selama masa hijrah mereka. Jadi setelah mengetahui Herodes I yang agung itu wafat, Maryam pergi dari Mesir pulang ke negerinya di mana Isa berusia 7 tahun. Tetapi tidak pulang ke rumahnya ke kota Yerusalem, ya, tetapi ke Nazaret, yaitu provinsi Galilea. Karena yang berkuasa di provinsi Yudea adalah putra Raja Herodes Agung, yaitu Raja Herodes Archelaus. Ya, juga disebabkan kezaliman kaumnya yang menuduhnya berbuat zina, mempunyai putra tanpa suami. Ya. Jadi Nazaret pada masa Nabi Isa merupakan sebuah dusun yang kecil, terpencil di pelosok dan tidak terkenal yang masih menjadi bagian dari wilayah Galilea. Sehingga sangat cocok untuk tempat mengasingkan diri dari orang-orang jahat dan fasik. Disitulah Isa mendapatkan ketenangan di sisi Allah dan masyarakat sekitar. Dengan demikian wilayah An-Nasara, yaitu daerah Nazaret, dinisbahkan di situ menjadi An-Nasara, Nasrani, dari tempat tinggalnya Isa. Ya, dinisbahkan sebagai An-Nasara, yaitu Nasrani, tempat tinggalnya Nabi Isa di situ. Ketika usia 12 tahun bersama seorang alim, Yusuf An-Najjar, pergi ke kota suci Yerusalem, yaitu Baitul Maqdis, untuk sujud beribadah sesuai dengan syariat yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa. Ketika itu, suatu ketika Isa, yaitu di haikal di tengah-tengah para ulama sedang berdebat dalam masalah namus, yaitu malaikat Jibril. Sungguh semua orang di tempat itu merasa kagum dan terheran-heran dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Mereka berkata, bagaimana dia memiliki ilmu ini? Padahal dia masih kecil, belum belajar membaca. Kaget dengan jawaban Isa yang luar biasa pada zaman tersebut. Ada nabi lain, keturunan Nabi Zakaria yang menikah dengan saudara Siti Maryam. Nabi itu, siapa itu? Yahya. Sejak usia dini, Yahya sudah diajari dan hafal ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat. Akhirnya ia membantu ayahnya berdakwah dengan mengingatkan kaumnya. Nama Yahya itu merupakan pemberian langsung dari Allah. Nama itu belum pernah digunakan ya sebelumnya. Jadi kesalahan Nabi Yahya itu sudah terlihat sejak anak-anak ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, Ma'mar itu mengatakan bahwa suatu ketika ada seorang anak yang
mengatakan bahwa kepada Yahya bin Zakaria, mari kita bermain bersama. Lalu Yahya menjawab, sesungguhnya kita diciptakan bukan untuk bermain. Marilah kita ikut bersama salat, bersama-sama ikut sholat. Marilah ikut saya sholat. Gitu. Ya, seperti firman Allah dalam surah Maryam, wa Yahya, ambillah pelajari kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kami menganugerahkan hikmah kepadanya, yaitu Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Allah menjadikan Nabi Yahya itu seorang yang memiliki rasa belas kasihan kepada sama manusia, terutama fakir miskin, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW memiliki perasaan yang sama, seperti tercantum dalam firman Allah. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Wa bima rahmatim minallahi lintalahum. Ya, wala kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan firman Allah, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi sifat Nabi Yahya juga bersih dari syirik, selalu menjauhkan dari sifat perbuatan yang menyebabkan kemurkaan Allah. Ya, beliau selalu bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi Allah menjelaskan sifat Nabi Yahya dalam Maryam. Nabi Yahya itu selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, karena berbakti kepada mereka dijadikan amal kebajikan untuk beribadah kepada Allah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Ya, di antara sifat Nabi Yahya yang lainnya adalah ia tidak sombong terhadap manusia yang lain, selalu rendah hati, ya, seperti sifat yang diperintahkan pada Nabi Muhammad. Ya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Firman Allah, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Oleh karena sifat sombong ini sangat buruk, sehingga menyebabkan iblis dikutuk. Karena ia berlaku sombong, ya, tidak mau sujud menghormati kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Dan sifat yang terakhir ini, antara sifat Nabi Yahya yang terpuji, tidak pernah menentang perintah Allah. Ya. Tidak pernah menentang perintah Allah. Kemudian Allah menerangkan, ya, kebajikan Nabi Yahya karena ketaatan, kesolehan, keselamatan, kesejahteraan atas dirinya pada hari dilahirkan di dunia dan dari dia diwafatkan, ya, meninggal dunia yang fana ini, dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Ya, disebutkan 3 peristiwa, ya, karena setiap manusia pada ketika masa itu sangat membutuhkan rahmat dan karunia. Dalam tradisi Islam, Nabi Yahya itu menyuruh umat untuk bertobat, memperbaiki diri. Nabi Yahya sering dikaitkan dengan wilayah sekitar Yordan, sungai Yordan. Jadi menyuruh umat membersihkan diri secara spiritual dan fisik. Jadi Nabi Yahya mengajak manusia untuk bertobat dari dosa mereka. Nabi Yahya memandikan mereka di sungai, ya, sungai Yordan, agar mereka mensucikan diri. Mereka juga dengan taubat mengajak menyembah kepada Allah. Jadi dia juga dikenal hidup sederhana, menghabiskan banyak waktu di gurun Yudea. Bahkan di gurun, Nabi Yahya juga tinggal selama berbulan-bulan untuk menyembah Allah dan menangis di hadapannya serta sholat. Nabi Yahya tertidur di gua manapun yang ditemuinya, di gunung, di lubang-lubang manapun yang didapatinya di bumi. Ya, bermalam, berzikir kepada Allah dengan linangan air mata, membasahi wajah hingga jenggotnya. Sampai Nabi Yahya hidup sangat sederhana, bahkan makan daun-daun. Jadi Nabi Yahya hidupnya makan daun-daun. Jadi bahwa Rasulullah itu pernah pergi dan menemui para sahabatnya. Pada suatu hari beliau mendapati mereka sedang menyebut-nyebut keutamaan para nabi. Ada yang mengatakan Musa kalimullah, ya, seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah. Ada yang mengatakan Isa ruhullah, ya, tiupan roh Allah. Dan ada juga yang mengatakan Ibrahim khalilullah, seorang kekasih Allah. Demikian para sahabat berbicara tentang para nabi. Ya. Rasulullah mendapati, akhirnya mereka tidak menyebut nama Yahya. Akhirnya Rasulullah bersabda, bilang,
Di manakah putra seorang syahid yang mendapatkan banyak penderitaan, yang memakan pohon karena takut dosa? Di manakah Nabi Yahya bin Zakaria? Manakala umur Isa alaihissalam sampai 30, datanglah dia kepada Yahya bin Zakaria. Dengan petunjuk Allah, setelah kemudian turunlah kepada Jibril. Dia pun pergi untuk melakukan puasa 40 hari, tidak makan, tidak minum, diturunkan kepadanya wahyu dengan kitab suci dari Allah yang dinamakan sebagai Injil. Ya, semenjak itu Isa diangkat menjadi Rasul. Setelah menerima nasihat dari Nabi Yahya, Isa melakukan puasa 40 hari. Ya, tempat di mana Nabi Isa berpuasa seringkali dikaitkan dengan daerah sekitar Jabal Zaitun, Gunung Zaitun, terletak di sebelah timur kota tua Yerusalem di wilayah Palestina. Dalam riwayat telah disebutkan orang Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Nabi yang telah disebut dalam Taurat dan Injil. Sebagian ulama mereka yang ikhlas ketika datang Nabi Muhammad, mereka langsung beriman kepadanya. Kemudian seperti Abdullah bin Salam, setelah Isa menerima wahyu dari Allah, atas perintahnya langsung menjalankan dakwahnya kepada agama yang benar di kalangan komunitas Yahudi. Yang telah melakukan penyimpangan, ya, orang Yahudi itu artinya melakukan penyimpangan yang sangat jauh dari agama di bawah Nabi Musa. Hati Bani Israel itu sudah sangat keras. Jadi karena sudah meninggalkan syariat yang dibawa Musa, bahkan mereka melakukan penyimpangan terhadap syariat Allah. Bermain-main dengan kitab Taurat, memainkan ayat-ayat kitab Taurat. Maka diutus Isa untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Dia menyampaikan kepada mereka perintah-perintah Allah, mengajari mereka syariat yang baru, diantaranya menghalalkan apa yang diharamkan, dan demikian juga sebaliknya. Sungguh Allah telah memberitahukan melalui lisan Isa tentang pentingnya diutus beliau. Ya, Allah berfirman, aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan aku menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda, yaitu mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertawakallah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi menurut Ali Ash-Shawbuni, ya, ayat ini menerangkan bahwa Isa menjelaskan bahwa dia diutus untuk membenarkan risalah Nabi Musa dengan dukungan terhadap apa yang ada dalam kitab Taurat, yaitu untuk menghalalkan terhadap apa-apa yang diharamkan dalam syariat Musa. Menurut Ibnu Katsir, di situ menunjukkan bahwa Isa telah menghapus sebagian syariat Taurat dan aku datangkan kepada kalian tanda-tanda yang jelas batas kebenaran risalahku, yaitu didukung dengan mukjizat-mukjizat. Oleh karena itu takutlah kepada Allah dan taatilah perintahku. Ya. Saya dan kamu adalah sama dalam menjalankan ibadah kepada Allah, maka sungguhnya takut kepada Allah dan beribadah kepadanya dan berekrar keesaannya merupakan jalan yang lurus dan tidak menyimpang padanya. Isa menghadapi tantangan yang berat dari orang-orang Yahudi yang penuh kecongkakan, ya, ketika berdakwah, terutama dari kahin, yaitu pemuka-pemuka, dukun-dukun pemuka Yahudi dan ulama-ulama mereka. Terjadilah perdebatan-perdebatan yang sangat alot di sekitar pemahaman keagamaan dan dasar-dasar syariat Rabbani yang dibawa Musa, yang telah diselewengkan oleh mereka yang lalim. Ya, Isa menunjukkan kepada mereka jalan yang benar, menyuruh mereka untuk beristiqomah, menjelaskan rusaknya cara mereka. Jadi pengikut pertama Nabi Isa setelah beliau menerima Injil itu adalah para hawariyin. Hawariyin itu apa? Disepakati sebagai pengikut setia Nabi Isa, namanya hawariyin. Dalam Al-Quran mereka disebut sebagai sekelompok orang yang beriman kepada Nabi Isa dan menjadi penolong agama Allah, seperti yang dikatakan dalam Ali Imran. Ya. Dalam sejarah nama-nama yang setia, ya, setia menjadi hawariyin, setia kepada Nabi Isa. Pertama itu Simon Petrus, kemudian Andreas, kemudian Yakobus, yaitu anak Zebedius, kemudian Yohanes, kemudian Filipus, Bartolomeus,
kemudian Thomas, kemudian Matius, Yakobus anak Alfeus, kemudian Tadius, Simon, orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati Nabi Isa. Ya, Nabi Isa mendapat mukjizat-mukjizatnya, diantaranya dapat menghidupkan orang yang mati, diabadikan dalam surah Al-Imran. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu suatu dari tanah yang berbentuk dari seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras, belang, serta menghidupkan orang-orang yang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Dikatakan oleh ahli tafsir bahwa Nabi Isa telah menghidupkan kembali 3 orang dari kematiannya, yaitu Lazarus, salah seorang temannya pada masa lalu, anak perempuan dari seorang laki-laki tua, dan anak laki-laki seorang janda yang sebatang kara. Ya. Ketiga orang ini baru meninggal. Pada hari itu juga menurut beberapa riwayat Nabi Isa menghidupkan kembali seorang anak laki-laki dan janda yang sudah meninggal. Anak laki-laki dari seorang janda yang sudah meninggal. Jadi janda tersebut sangat bersedih atas kematian anaknya, dan Nabi Isa pun dengan izin Allah menghidupkan kembali anak tersebut. Anak tersebut hidup kembali dan dapat berbicara dengan ibunya. Kemudian diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang sudah meninggal dan tengah dalam perjalanan untuk dikuburkan. Ya. Ketika Nabi Isa mendekati prosesi pemakaman tersebut, dengan izin Allah menghidupkan kembali pemuda itu. Pemuda tersebut kemudian hidup, berbicara kepada orang yang hadir, menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah kebenaran. Ya, jadi kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian oleh Nabi Isa. Lazarus itu seorang teman dekat Isa yang telah meninggal dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Jadi Isa mengunjungi makam Lazarus dan dengan izin Allah memerintahkan Lazarus untuk keluar dari kuburnya. Kemudian mukjizat tersebut nyata dan tidak mampu dibantah. Namun meskipun diberi banyak bukti dan mukjizat, banyak Bani Israel yang tetap ingkar kepada dakwah Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa dapat menciptakan burung dari tanah liat. Jadi Nabi Isa mengajarkan tauhid kepada Bani Israel. Pada zaman Nabi Isa masyarakat mengalami kesulitan termasuk ketidakadilan, kemiskinan, kesesatan. Mukjizat seperti ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat kepada ajaran kebenaran dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, dalam satu riwayat Nabi Isa itu mengambil tanah liat dan membentuknya menjadi bentuk burung. Dengan izin Allah Nabi Isa meniup ke dalam burung itu. Burung itu bisa terbang ya setelah ditiup. Nabi Isa sering mengumpulkan orang-orang banyak untuk mendengarkan ajarannya. Banyak orang yang mendengarkan tentang mukjizat yang dilakukan Nabi Isa. Ya, dan ini menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang sakit dan menderita. Jadi Nabi Isa menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dia mencampurkan tanah liat dengan air, mengoleskan ke mata orang tersebut, lalu memintanya untuk mencuci muka dan setelah itu bisa melihat. Nabi Isa dikenal sebagai orang penuh kasih sayang, memperhatikan terhadap umatnya. Dia sering terlihat bersama orang-orang yang menderita dan berusaha untuk membantu mereka. Jadi Nabi Isa juga menyembuhkan orang-orang yang menderita penyakit kusta. Ya, penyakit kusta dia juga dengan mudah ia menyentuh, dengan izin Allah sembuh, sentuh langsung sembuh. Dalam proses dakwahnya Nabi Isa juga sering berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang datang untuk menanyakan berbagai masalah dan tantangan tentang menghadapi mereka. Jadi Nabi Isa itu diberi mukjizat oleh Allah untuk mengetahui apa yang disimpan orang-orang dalam rumah mereka. Dia bisa memberitahu mereka tentang hal-hal yang hanya mereka ketahui, termasuk barang-barang dan makanan yang ada di rumahnya. Dia bisa memberitahu. Jadi misalnya ada laki-laki yang datang pada Nabi Isa dan bertanya tentang sesuatu yang disembunyikan di rumahnya, Nabi Isa menjawabnya dengan menyebutkan barang-barang yang disimpan di rumah laki-laki tersebut, menegaskan bahwa dia tahu apa yang ada di dalam hati dan rumah mereka, yang berarti bentuk keajaiban yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masa dakwahnya Nabi Isa dan para hawariyin sering menghadapi tantangan termasuk kekurangan makanan
Saat mereka melakukan perjalanan dan penyebaran ajaran Islam, memberikan mereka tanda mukjizat agar mereka dapat memperkuat iman dan keyakinan bahwa sebagai bukti Allah mendukung mereka dan memberikan rezeki. Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah, mohon agar dia mengirimkan hidangan dari langit untuk para pengikutnya. Allah mengabulkan Nabi Isa dan menurunkan hidangan dari langit. Jadi hidangan ini sering diinterpretasikan sebagai makanan yang berlimpah yang dapat mencukupi kebutuhan Nabi Isa dan para pengikutnya, yang menunjukkan sebagai karunia dan kemurahan dari Allah. Ya, jadi mujizat ini mengajarkan pada pengikutnya tentang pentingnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sikap Bani Israel terhadap kenabian Nabi Isa itu dalam dakwahnya mengalami berbagai perubahan. Jadi dapat dikelompokkan menjadi beberapa fase, terutama setelah mereka menyaksikan mukjizat yang dilakukan Nabi Isa. Respon awal yang positif ya ketika Nabi Isa AS pertama kali menyampaikan ajarannya, banyak di antara Bani Israel yang tertarik dengan dakwahnya. Mereka mendengarkan pengajaran beliau mengenai tauhid, kasih sayang, ajaran moral yang baik, banyak yang berkesan dan percaya ketika mereka menyaksikan mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa. Tetapi seperti menyembuhkan orang sakit ya. Nabi Isa seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, menciptakan burung dari tanah liat. Mukjizat-mukjizat ini memperkuat posisi Nabi Isa sebagai utusan Allah di mata sebagian orang. Jadi yang kedua, keraguan, skeptisme ya. Meskipun sebagian rakyat itu biasa menerima ajaran pemuka Yahudi, ulama mereka terancam dengan ajaran baru. Jadi mereka merasa bahwa Nabi Isa itu menantang otoritas dan tradisi mereka. Ya, mereka menunjukkan sikap skeptis. Sebagian orang mulai mempertanyakan asal-usul Nabi Isa, terutama karena kelahiran beliau yang luar biasa, kelahiran beliau sebagai utusan Allah. Mereka skeptis, ya memandang salah ya dan meragukan kebenaran klaim tersebut, meski sudah melihat mukjizat. Jadi yang ketiga itu apa? Pergeseran sikap. Seiring waktu penolakan Nabi Isa semakin menguat, banyak di antara Bani Israel yang menolak ajarannya dan menuduhnya sebagai pembohong atau penyesat yang datang atau penyandaran dari pembesar Yahudi, ulama mereka. Mereka menyebarkan fitnah dan menghasut orang-orang untuk melawan Nabi Isa. Jadi kelompok-kelompok tertentu di kalangan Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Isa. Mereka memanfaatkan kebencian yang berkembang untuk melawan beliau dan menyusun rencana untuk menangkapnya. Jadi sikap terkait mukjizat, mereka berargumen bahwa mukjizat tersebut hanyalah sihir atau tipu daya. Jadi ketika Nabi Isa berupaya untuk membimbing dan mengajarkan kebaikan, mereka seringkali mengingkari tanda-tanda tersebut dan bahkan menuduhnya sebagai penyihir. Ideal ini mencerminkan kerasnya hati mereka dan penolakan mereka terhadap kebenaran. Jadi akibat dari penolakan, sikap penolakan ini berujung pada tindakan kekerasan, termasuk upaya penangkapan dan penyiksaan kepada Nabi Isa. Mereka berusaha untuk membungkam dakwanya, mengakhiri pengaruhnya di kalangan masyarakat. Mereka mengajukan tuduhan ya kepada Nabi Isa yang sebagai raja Yahudi. Mereka mengajukan tuduhan bahwa Nabi Isa mengaku sebagai raja Yahudi yang dapat mengancam kekuasaan Romawi di Palestina. Jadi dituduh bahwa Nabi Isa itu mengaku sebagai raja Yahudi yang akhirnya dianggap mengancam Romawi di Palestina. Jadi Nabi Isa dituduh sebagai raja Yahudi yang mengancam kekuasaan Romawi di Palestina. Akhirnya tuduhan ini mereka sampaikan kepada otoritas Romawi. Akhirnya agar pemerintah Romawi menangkap dan menghukum Isa. Pembesar Yahudi dan ulama mereka melakukan pertemuan musyawarah dalam persoalan Nabi Isa. Mereka berkata, kita takut Isa akan merusak agama kita dan orang-orang akan mengikuti agama dia. Lalu berkatalah kepada kepala kahin, pendeta mereka, membunuh satu lebih baik daripada masyarakat dan keluarga pengikutnya. Lalu mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Isa dan mensalibnya. Nabi Isa mulai menjauh dari kerumunan orang dan menghindari dari tempat-tempat yang ramai untuk mengurangi kemungkinan penangkapan. Nabi Isa sering
mengajak Hawariyin untuk ikut bersamanya dalam momen-momen tersebut. Ia memberikan ajaran, menjelaskan perumpamaan-perumpamaan, dan membimbing mereka dalam memahami pesan-pesannya. Ia menggunakan waktu-waktu tenang ini untuk mendalami ajaran agama dan membimbing Hawariyin agar lebih memahami misinya. Nabi Isa menunjukkan keteladanan dalam bersikap rendah hati, selalu kembali kepada Allah setiap tindakan dan keputusan. Dan hal ini mengajarkan Hawariyin untuk juga mengandalkan iman dan komunikasi dengan Allah dalam hidup mereka. Jadi beliau memberikan peringatan kepada Hawariyin tentang bahaya yang mengancam dan mengajak mereka untuk bersiap-siap menghadapi situasi yang sulit. Salah satu dari pengikut Isa yaitu Yudas Iskariot, atau orang Arab menyebut sebagai Yahuza Asharyut, ya, menjadi pengkhianat. Ya, jadi Yudas Iskariot itu menjadi pengkhianat yang menyerahkan Nabi Isa kepada pihak berwenang yang akhirnya mengarah kepada penyaliban Isa. Yudas Iskariot berasal dari Iskariot, sebuah daerah di Yudea, yaitu namanya Iskariot. Dapat petunjuk, merujuk pada tempat asalnya dia itu, Iskariot itu. Dia merasa tertekan dan termotivasi dengan uang, di mana ia menerima 30 keping perak sebagai imbalan untuk mengkhianati Isa. Yudas menawarkan diri untuk menyerahkan Nabi Isa kepada pemuka Yahudi yang memberitahu mereka bahwa ia akan menunjukkan siapa Nabi Isa dan memberi tanda berupa ciuman. Ya, jadi menunjukkan siapa Nabi Isa dan memberi tanda berupa ciuman. Ini adalah cara yang sangat menyedihkan, ya, dan menjijikkan untuk menunjukkan identitas Nabi Isa dan para prajurit yang datang untuk menangkapnya. Akhirnya apa? Isa dan para pengikutnya berada di taman Getsemani, yaitu sebuah taman yang terletak di kaki Bukit Zaitun di luar kota Yerusalem untuk berdoa sebelum penangkapan. Ya, Yudas mendekati Nabi Isa dan mencium beliau. Dengan demikian, para prajurit Romawi, ya, dan pemuka agama mengenali siapa itu Nabi Isa yang mana itu, dan akhirnya menangkapnya. Pada saat penangkapan, para Hawariyin merasa bingung dan ketakutan. Beberapa dari mereka melarikan diri, sementara yang lain tetap berusaha melindungi Nabi Isa. Namun Allah tidak mengizinkan Isa ditangkap dan disalib. Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara mengangkatnya ke langit. Dan sebagai gantinya seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu sebagian orang berpendapat bahwa orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itu Yudas Iskariot tadi, ya, yang mengkhianat tadi, diserupakan dengan Nabi Isa. Akhirnya dia yang disalib. Dan Allah berfirman, karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah seorang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka mereka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya ke langit, ya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Selesai Isa putra Maryam. Allahu a'lam bishawab. Eling-eling selawase. Urip.